Tuhan, mari kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh diberikan anugerah, kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih boleh berkumpul bersama keluarga di rumah. Kita bisa menyanyikan sama-sama pujian bagi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami terima, untuk setiap anugerah yang boleh kami rasakan, sehingga kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan nafas kehidupan dan sukacita untuk kami boleh berkumpul bersama keluarga, berkumpul di rumah Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan bagi nama-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur pada pagi hari ini, kiranya Kau persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan bagi-Mu, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang sendiri maupun yang sudah berkeluarga. Biarlah kami boleh bersama-sama bertemu dengan Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan rasa syukur kita. Kita mau sembah dan ditinggikan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lebih dalam ku menyembah, sebab sungguh besar kasih setianya yang nyata di sepanjang hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran kita mau tinggikan Dia. Mari kita nyanyikan lagi. Sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan di sepanjang hidup kita, Kau nyatakan di sepanjang jalan kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
sudah sebulan yang kita ada di rumah, ada yang mungkin masih bekerja, ada yang sudah bekerja di rumah. Tapi pada pagi hari ini kita mau berkumpul bersama keluarga, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita beri waktu kita untuk Tuhan, kita mau angkat pujian yang mengatakan, anugerah-Mu, sebab Allah adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Kita boleh terima anugerah dari Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Saudara boleh bertepuk tangan bersama kami. Na 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 na
boleh berharap pada Tuhan sebab Dia yang punya segalanya. Masih mau lanjut saudara? Mari kita sambung pujian yang mengatakan, denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Sebab Dia yang menuntun kita. Kita boleh ada sampai hari ini. Kita tidak kekurangan sedikit pun. Justru karena Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara kita. Dia yang melindungi kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku
taburan firman Tuhan. Kita mengundang Tuhan hadir di rumah kita, hadir di hati kita. Katakan kita siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Sebab Kau nyata di tempat ini, Kau nyata di hati kami. Kita mengatakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Sebab hanya kekuatan-Ku yang ada dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah.
berbicara Tuhan kepada setiap kami, supaya firman-Mu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan, bisa semakin membuat kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang mendengar, terutama kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada firman saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan, semua dalam keadaan baik bukan? Ya, pada pagi hari ini saya akan bicara mengenai bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang saya kasih, pada satu saat ada seorang pemain akrobat yang bernama Nick Wieland. Dia dari Amerika. Dia adalah orang yang berhasil menyeberangi jeram Niagara dengan seutas tali yang dibentangkan dari ujung ke ujung. Tingginya sekitar 200 meter. Di atas tali itu matanya ditutup, lalu dia menyeberang jeram Niagara. Dan dia berhasil. Lalu begitu tersiar keberhasilannya sampai ada banyak orang yang pengen dia melakukan sekali lagi. Dan dia sanggupi itu. Nick Wieland kemudian mempersiapkan diri. Lalu panitia juga mempersiapkan diri. Dan banyak orang yang menonton di sekitar jeram Niagara. Kemudian orang itu, pemain akrobat itu mendatangi para penonton karena mereka begitu antusias. Dan Nick Wieland bertanya kepada orang-orang di sekitar itu, "Kamu percaya aku sanggup melakukannya?" Orang-orang di sekitar yang melihat dengan serentak berkata, "Kami percaya kamu sanggup melakukannya lagi." Lalu Nick Wieland bertanya kepada salah seorang, "Kalau begitu, kamu ikut, kamu naik ke punggung saya, kita menyeberang Niagara dengan tali bersama-sama." Ketika Nick Wieland bertanya seperti itu, bukan saja orang yang ditanya yang diam, tetapi orang lain pun diam. Ternyata iman dan sekedar percaya itu sangat beda. Yang kita butuhkan dalam hidup itu bukan sekedar percaya, tapi lebih dari sekedar percaya. Kita percaya, banyak orang percaya Nick Wieland sanggup menyeberangi jeram Niagara. Tetapi ketika ditanya, "Mau ikut saya sama-sama menyeberang?" banyak orang yang gak berani. Banyak orang yang percaya, bahkan sekedar percaya bahwa Tuhan baik, ini itu dan lain-lainnya. Tapi ketika diperhadapkan dalam situasi yang sebenarnya, maka banyak orang yang katanya percaya kemudian mulai diam dan mundur teratur. Pagi hari ini saya akan baca beberapa ayat untuk mempertegas firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14 demikian firman Tuhan. Dan
Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kesekian kalinya Abraham menuruti suara yang dia percaya itu adalah suara Tuhan. Dia tidak melihat bentuk fisik siapa yang bersuara, tapi dia mendengar suara yang mengatakan, kamu naik ke Gunung Moria, persembahkanlah anakmu Ishak. Itu yang kesekian kali, saudara. Ingatkah saudara, ketika pertama kali Abraham mendengar suara yang berkata, kamu keluar, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan ayah ibumu, ke tempat yang akan ku beritahu padamu. Pertama kali Abraham mendengar suara yang dia percayai, sekalipun dia tidak melihat siapa yang bersuara. Dia harus meninggalkan orang tuanya, dia harus meninggalkan saudara-saudaranya, dia harus meninggalkan kampung halamannya, dia harus meninggalkan kemapanan untuk menuju ketidakmapanan, ke sebuah tempat yang belum pernah dia injak, yang belum pernah dia tahu. Hanya mengikuti suara itu, saudaraku. Dan kali ini suara itu bergema lagi, berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak. Saudaraku, mengacu dari mendengar suara ini, jelas ini bukan suara sembarang suara dan bukan suara milik sesuatu yang tidak punya nilai. Yang diketahui oleh Abraham adalah bahwa ini suara yang dia percaya bahwa suara ini memperkenalkan dirinya sebagai aku. Kalau minggu kemarin saya sempat singgung, aku adalah aku yang memilih kamu. Dan sekarang Abraham diperhadapkan dalam suara yang sama yang memperkenalkan dirinya sebagai aku. Saudara bisa bayangkan ketika Abraham mendengar suara itu yang memperkenalkan dirinya sebagai aku. Aku adalah aku yang memanggil kamu. Aku adalah aku yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Aku adalah aku yang membuat semuanya tertib. Aku adalah aku yang awal dan yang akhir. Abraham mengikuti dengan sepenuh hati suara itu. Sehingga pagi-pagi itu dia bawa Ishak ke tempat di mana Tuhan menyuruh Abraham naik ke Gunung Moria. Di tengah perjalanan, setelah berjalan 3 hari, si anak atau Ishak bertanya kepada bapaknya, Pak, kita sudah berjalan sekian jauh, semua sudah kita siapkan untuk mempersembahkan apa yang akan dipersembahkan. Lalu di mana kambing dombanya? Lalu jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Saudara yang saya kasih, bagaimana bisa Abraham berkata Tuhan yang akan menyediakan? Sementara Tuhan sendiri tidak pernah berkata, nanti kalau sudah sampai di atas Gunung Moria, bukan Ishak yang harus kau persembahkan, tapi akan aku sediakan domba yang akan dipersembahkan. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu.
Tapi Abraham berani berkata kepada Ishak, Tuhan yang akan menyediakan. Abraham begitu yakin, berani berkata-kata seperti itu. Dan kalau sudah runtuh kehidupan Abraham, akhirnya dia mendapat sebutan Bapa orang percaya. Sebutan Bapa orang percaya itu bukan mengacu pada Abraham tidak pernah berbuat salah, tidak. Bukan juga berdasarkan Abraham tidak pernah berdosa, tidak juga. Ingat, ketika Abraham mau masuk ke Mesir, dia bilang kepada istrinya, kamu terlalu cantik sayangku. Dan itu sangat berbahaya kamu di negeri orang bersama dengan aku. Maka kalau raja bertanya, siapa kamu? Kamu jangan bilang istriku. Saudaraku, bukankah itu suatu kesalahan yang fatal bagi seorang suami yang mengajari istrinya, nanti kalau ditanya kamu jangan bilang istriku ya. Kalau sebutan Bapak orang percaya mengacu kepada Bapak Abraham tidak pernah berbuat salah, itu salah. Lalu dari mana? Dari ketaatannya kepada suara yang memanggil dia. Saya tidak mengajar kepada saudara untuk mencari-cari suara, tidak. Tapi firman Tuhan bisa berbicara, firman Tuhan bisa bersuara. Dalam doa Tuhan bisa bicara. Dalam pergumulan kita dengan Tuhan, Tuhan juga bisa bicara. Dalam hati kita, lewat sekitar kita. Dan suara Tuhan lewat apapun juga itu yang harus kita ikuti. Bukan sekedar ikut, tapi ikuti secara total. Ikuti secara total. Sebab kalau tidak, kita hanya sekedar percaya. Maka kekristenan kita hanya sekedar agama yang menuruti perintah-perintah agama. Sebetulnya dan sebenarnya kekristenan bukan sekedar agama, tapi gaya hidup. Apa yang Tuhan lakukan itu yang kita lakukan. Disinilah letaknya. Bahwa iman Abraham dibentuk dari peristiwa ke peristiwa yang lain. Kita juga, saudara, iman kita juga dibentuk dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Dari satu kejadian-kejadian yang lain. Iman kita dibentuk dari situ. Itulah yang membuat iman kita semakin kuat. Dan kita semakin mendalam mempercayai aku adalah aku, siapa yang memanggil kita. Yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, akulah aku. Yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, akulah aku. Yang memperkenalkan kepada Yohanes, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita sedang ditempa, kita sedang diuji, kita sedang diproses Tuhan. Iman kita sedang diproses dari waktu ke waktu seperti yang dialami oleh Abraham. Apa yang dia sayangi, Tuhan minta. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa, hanya bicara kamu bawa anakmu Ishak ke Gunung Moria, persembahkan dia buatku. Tuhan tidak pernah janji nanti ku siapkan segala sesuatunya. Tapi bagi orang yang mengikut dan menuruti Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun Tuhan tidak berkata apa-apa, tapi dia siapkan apa yang kita butuhkan. Tuhan siapkan apa yang kita butuhkan. Percaya atau tidak, tergantung saudara, bukan tergantung Tuhan. Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Seperti saat Ishak sampai di atas Gunung Moria, saat Abraham menghunus pedangnya, saat batu-batu disusun, saat Ishak diikat, ditaruh di atas mezbah.
Ketika pedang itu mau dihujamkan ke tubuh Isa, tiba-tiba ada suara, stop. Aku sudah sediakan pengganti. Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan siapkan apa yang dibutuhkan oleh kita. Bukan sekedar makan dan minum. Kalau sekedar makan dan minum kecil itu berkat umum. Semua orang dapat berkat umum. Kalau orang bekerja dapat upah. Kalau orang berusaha dapat upah. Itu berkat umum. Tuhan sediakan bukan saja berkat umum, tapi berkat khusus. Yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa kita. Dan ternyata kita nggak sanggup selesaikan dosa kita dengan kekuatan kita. Maka Tuhan sediakan penggantinya. Bukan kambing domba lagi, tapi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Disiapkan, disediakan untuk pengganti kita. Bukankah itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Jadi kalau masalah nyawa saja Tuhan sudah sediakan untuk menjadi ganti nyawa kita. Bagaimana tidak Tuhan siapkan makan minum apa yang kita butuhkan dan kita perlukan dalam hidup ini. Tuhan menyediakan. Ketika bangsa Israel mengeluh sebab di padang gurun mereka tidak ketemu roti dan daging yang mereka makan di Mesir, Tuhan pun sediakan, saudaraku. Sekalipun ini sebetulnya tidak perlu karena ini permintaan yang tanda kutip kurang ajar. Mereka lupa bahwa mereka keluar dari Mesir itu nilainya sungguh lebih besar dari sekedar makan dan minum. Tuhan kasih mana tiap hari, Tuhan kasih burung puyuh tiap sore dan tiap hari. Tuhan sediakan. Kembali saudara. Ketika di detik-detik terakhir Abraham mempertaruhkan iman percayanya kepada Tuhan, mengikuti suara yang tidak berwujud dengan total, maka saat itu pula Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh Abraham. Masih kuat berlama-lama kita di rumah? Kalau saya tanya 10 orang mungkin jawabannya beda-beda. Ada yang masih kuat, ada yang sudah bosan di rumah. Dan ternyata saat kita berkumpul di rumah, saat kita bekerja dari rumah, saat anak-anak kita belajar dari rumah, ternyata pengeluaran hidup kita kan tidak tambah sedikit, bahkan lebih banyak. Karena kita berusaha untuk meyakinkan bahwa keluarga kita aman, makanannya cukup, sehat. Dan ketika saudara hitung-hitung dengan jujur, maka pengeluaran saudara sejak saudara dirumahkan lebih banyak, bukan? Siapa yang membuat saudara sanggup untuk mencukupi itu semua? Mungkin saudara berkata seperti ini, masih kuat untuk bulan ini, bulan depan bagaimana? Apakah daya tahan saya masih mampu untuk bertahan dalam situasi seperti ini? Apakah saya masih sanggup untuk menghadapi situasi seperti ini? Saat yang sangat baik hari-hari ini adalah merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu mengalir pada waktu yang lalu, pada saat ini, dan kita harus percaya pada waktu yang akan datang Dia tetap baik buat kita. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara kita.
sebab itu saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai bosan tinggal di rumah. Bersabar. Mungkin persediaan saudara mulai menipis. Tetap bersabar. Atau bahkan mungkin persediaan saudara mulai habis. Ingat firman tadi. Ketika detik-detik terakhir Abraham mempertaruhkan iman percayanya, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Dia sediakan apa yang dibutuhkan pengorbanan di Bukit Moria. Hari yang lalu Tuhan tolong kita. Hari ini pasti Tuhan tolong kita. Hari depan pasti Tuhan tolong kita. Tetap bersemangat. Tetap sukacita, sebab saudara mengeluh juga tidak ada manfaatnya. Saudara menggerutu tidak ada gunanya. Tapi kalau saudara tetap bersukacita dalam situasi apapun juga, maka saudara akan kuat. Ayub pernah berkata, masakan aku hanya mau menerima yang baik saja yang dari Tuhan. Masakan aku tidak mau menerima yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Terima segala apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebab Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Kalau kita tidak hanya sekedar percaya. Kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita percaya secara total. Seperti Abraham. Maka betul Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan pernah patah semangat, sebab Tuhan masih ada dan mujizat masih ada. Amin. Kita berdoa. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang untuk sementara ini masih diam di rumah, beraktivitas di rumah. Kiranya Tuhan terus berikan semangat kepada mereka. Biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan. Mereka mempertaruhkan iman mereka kepada Tuhan. Dan biarlah setiap peristiwa demi peristiwa mereka sadari itulah pembentukan iman mereka. Dan Tuhan tidak pernah tinggal. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berharap dan percaya secara total pada Dia. Seperti Abraham, seperti nabi-nabi yang lain, dan seperti kami semuanya. Oleh sebab itu keadaan yang seperti sekarang ini yang sedang melanda dunia, yang sedang kami hadapi, tidak menutup mata hati dan iman kami akan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Sampai ketemu minggu depan dalam keadaan yang baik.